Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Baik, Jabang Tekno kedatangan smartphone dari impor ya, ini dari Cina sana, dan ini tuh smartphone-nya unik sob. Karena ini bukan smartphone biasa, tapi smart feature phone, dan ini juga RAG phone. Waktu itu sih harganya $100 ya. Ini dia sob, boxnya AGM, kecil banget ya boxnya. Ini udah dibuka segelnya sama orang bea cukai ya. Dan tipenya adalah AGM M7, spesifikasinya kayak gini sob. Udah IP68, jadi bisa dilempar ke kolam renang. Layarnya kecil ya, cuma 2,4 inch. Udah Android, terus prosesornya MediaTek 6739. Nah, ini MediaTek tipe lawas ya. Terus kameranya satu kamera doang, front sama rear satu-satu masing-masing. Baterainya 2500 mAh. LED on top nih buat center ya. Terus udah USB Type-C. Beratnya cuma 188 gram. Terus dia untuk 4G-nya tuh udah bisa semua ya, karena di sini saya lihat LTE TDD-nya dia ada B40. B40 ini tuh bisa dipakai buat smartphone, jadi udah bisa semua. Dual nano SIM, 1 GB RAM dan 8 GB ROM. Oke. Kita buka aja ya. Nah, ini dia. Isi kotaknya adalah smartphone. Terus bukan smartphone ya, fitur phone. Terus di dalamnya kita juga dapat charger adapter nih ya di sini. Charger adapternya ini outputnya, nah di sini dia. Outputnya kecil sob, cuma 5 volt 1 ampere aja. 2500 mAh, 5 volt 1 ampere ya, bisa 3 jam kali ngecas ya. Di sini ada JBL ya. JBL ini apa? Oh, kita dapat Bluetooth earphone ya sob. Kalau dilihat karena dia nggak ada colokannya, Bluetooth earphone, JBL, sama dapat ini juga ear tipsnya. Oke ya, lumayan. Kemudian kita dapat, wow, HP-nya dikasih ini juga sob, adapter audio untuk USB-C gitu. Wow. Kemudian kita juga dapat di sini kabel charger ya USB-C yang panjangnya standar. Terus ada lagi buku panduan kartu garansi aja sih di sini ya. Udah gitu aja. Ya, ini boxnya beneran berasa box HP murah ya. Padahal ini tuh harganya nggak murah sob, harganya $100 atau sekitar kalau misalkan $1 itu 14.000 berarti kan 1,4 juta. Terus waktu dikirim kemarin pakai DHL juga kena cukai sekitar 300.000, jadi 1,7 juta lah untuk smartphone-nya ini. Oke nih ya sob, kita buka smartphone-nya. Bukan smartphone sih ya, fitur phone, RAG phone. AGM M7, ini layarnya segini doang sob. Terus dia masih pakai keypad biasa ya, T9 gitu. Dan kalau ditekan-tekan gini sih enak ya, tekanannya tuh empuk, enak buat ditekan. Terus juga dia di sini ngasih smart key ya, smart key buat macam-macam, terserah kita nanti ada settingannya. Dan bodinya ini tuh dia dari karet sob untuk pinggir-pinggirannya ini. Sementara yang tengahnya ini plastik biasa ya. Di belakangnya ini kamu bisa lihat speakernya gede banget sob, AGM. Wih, di bagian atas ada center. Terus di belakang sini ada kamera ya, dan di sini juga ada kamera depan kecil di sini di atas. Di sisi bawah kamu bisa lihat ada pin charging di sini. Ini kalau misalnya pakai docking ya, sayangnya kita nggak dapat docking. Dan di sini kalau dibuka adalah USB Type-C sob. Oke, mantap banget. Dipegangnya tuh berasa banget ya, firm, berasa banget solid, dan ya ini cocok nih buat orang-orang yang suka eksplorasi keluar gitu ya. Dan kalau dinyalain kayak gini sob, kita coba nyalain. AGM ini ukuran layarnya cuma 2,4 inch dan rasio layarnya juga resolusinya tuh rendah ya, cuma 320 pixel aja. 320 kali 240 pixel aja. Jadi kalau dilihat ya, kalau jarak dekat aja nih kelihatan kan pixel-pixelnya tuh jadi nggak terlalu halus karena untuk resolusi layarnya tuh belum tinggi sob. Oke, dan AGM ini tuh udah Android sob. Ini untuk unlock kita gini aja, udah masuk. Dan ini udah saya pasangin ya, SIM card Indosat. Please insert SIM. Terus yang bawahnya Indosat Ooredoo, dan sinyalnya kamu bisa lihat sinyalnya dapat. Intinya sih kalau misalkan kamu beli smartphone dari luar ya, pastiin kasih tahu sama penjualnya itu untuk dikirim ke sini dideklarasiin sebagai smartphone, biar nanti emailnya didaftarin sama bea cukai. Kalau kamu udah bayar cukainya. Kalau nggak dibayar cukainya, ya udah ditahan di sana aja, nggak akan dikirim ke kita. Kalau misalkan nggak dideklarasiin sebagai smartphone, akan dikirim
kita bayar cukai, tapi jangan harap yang namanya IMEI keluar, sinyal ada gitu, jangan harap sob. Jadi kalau bisa pastiin dideklarasikan sebagai smartphone. Wih, kencang banget suaranya notifikasi. Nah, di smartphone-nya ini kita bisa lihat ya untuk tombol kalau ngunci itu kan tadi gini ya, untuk buka kunci, unlock, pilih unlock, terus tekan bintang. Nah, terus di sini ada tombol buat center, kita tekan agak lama. Nah, center nyala sob. Matiinnya juga gampang. Tuh, gitu doang. Nah, kalau ini untuk pindah ke mode getar. Terus pindah lagi ke mode mute ya, DND. Terus pindah lagi ke normal. Nah, di menunya ini kita lihat di dalamnya ada call history, messaging, kontak, WhatsApp. Jadi dia udah ada built-in WhatsApp ya. Dari sananya udah diinstalin. Ada Facebook juga, ada FM radio, kamera, Google Chrome buat browsing. Terus ada galeri buat lihat foto, kalender, setting, dan file manager. Terus ada clock, sound recorder, music, kalkulator, clear buat ini ya, buat ngapus semua aplikasi yang berjalan di latar. User defined key, ini tuh buat ngatur ini shortcut dari tombol samping. Ada Zillow, Skype, terus ada sound ya buat ngatur sound. Ada TikTok juga. Nah, TikTok ini tuh udah pre-install dari sananya. Dan ada juga My IM3, ini saya install sendiri. Cara installnya nggak susah sob, cuma agak ribet aja karena ini tuh nggak punya Google Play Store. Jadinya untuk install aplikasi kita mesti download APK-nya. Dan saya download APK My M3 ini tuh dari ini ya, dari APK Pure, download APK-nya terus install kayak gitu sob. Karena di sini nggak disediain yang namanya Google Play Store. Nah, terus kalau misalnya kita ke menu setting, mana sih settingnya? Nah, di menu setting kita bisa lihat ya, isinya tuh settingnya cuma gini-gini doang sob. Storage-nya tuh cuman yang free-nya itu nggak sampai 4 GB sob, 3,8 sekian. Terus untuk sistem kita bisa lihat ya di sini about phone udah Android 8.1, jadi pakai Android Oreo gitu. Dan ini untuk layarnya dia tuh touchscreen ya sob, jadi kita bisa geser-geser, kita bisa seandainya buat WhatsApp nih ya, lebih enak. Kenapa? Karena smartphone kayak gini tuh biasanya layarnya kan nggak touchscreen ya. Kalau ini layarnya touchscreen, jadi kalau buat WhatsApp pasti lebih nyaman. Nah, kayak misalkan ini nih ya, kita mau ngetik karena di sini dia nggak akan muncul yang namanya keyboardnya. Jadi kita ngetiknya manual aja pakai ini JAMNGAN, jangan JKLTUPA, jangan lupa PQRSTUP, PQRS ABC, PQR, DHI, AB, jangan lupa subscribe, terus kita kirim. Kayak gitu sob. Jadi masih lebih nyaman ya, karena ini tuh dia udah pakai touchscreen. Jadi kalau untuk pindah-pindah itu bisa di touch di layar aja, nggak perlu ribet. Kalau misalnya kita buat TikTokan kayak gimana, ini juga udah cukup nyaman sih sebenarnya. Karena dia tuh layarnya kan bisa di swipe ini ya. Ini TikTok. Ini saya TikToknya nggak login ya, jadi apa adanya aja yang muncul di sini. Jadi kalau keluar yang aneh-aneh, mohon maaf. Tuh. Suaranya juga kenceng ya sob ya. Tuh, suaranya kenceng. Kalau kita kencengin lagi ya. Kukira tas, ternyata petasan. Lumayan kenceng banget ya untuk suaranya. Nah, terus kalau misalkan buat FM radionya, kita coba ya. Di sini FM radio, kita pilih. Dia minta plug-in headphone sob. Harusnya nih kalau smartphone rakphone kayak gini, kalau bisa ya, yang namanya FM radio itu nggak perlu pakai earphone lagi. Jadi bisa langsung aja gitu. Kalau mau pakai earphone ya boleh, cuman kalau nggak pakai earphone harusnya sih bisa. Kenapa? Karena ini kan HP buat di outdoor. Kalau pakai earphone itu kan membahayakan sebenarnya, karena yang namanya portnya itu mesti dicolokin. Kalau misalnya pas lagi hujan colok earphone kan bermasalah sob. Iya nggak? Nah, untuk kartunya nih kita buka gini. Nah, di bagian belakangnya ini setelah kita buka tutupnya itu dia masih ada seal lagi. Ini tuh dia karet semua gini ya, samping-sampingnya. Jadi untuk mencegah cairan masuk. Nah, ini baterainya kayak gini sob. 2500 mAh. Baterainya lumayan tebal berat. Dan slot kartunya kayak gini. Slot kartunya tuh model dikunci ya sob. Jadi kita mesti buka dulu. Cek. Pas
Masukin kartunya, tutup, geser. Kayak ini kan kartu Indosat, buka, nah gitu. Pasang nih, karena dia ini benar-benar bagus ya kalau menurut saya kayak gini. Daripada yang modelnya pakai SIM tray. Kalau pakai ini tuh lebih aman. Kenapa? Karena untuk nutupnya ini tuh dia lebih presisi banget sob. Lebih apa ya, lebih benar-benar tahan air banget tuh. Kalau misalnya kita tutup nih agak susah nutupnya. Tuh, dia tuh benar-benar tahan air gitu sob. Kameranya tuh nggak bagus. Untuk kamera belakangnya dia cuma 2 megapiksel dan belum autofocus sob. Sementara kamera depannya cuman VGA aja, dan dia tuh kalau buat foto-foto ya agak pixelate sih hasilnya. Wajar lah karena masih VGA. Tapi ini cukup banget kalau misalkan buat video call. Oke sob, kira-kira gitu aja cerita Bang Tekno mengenai AGM M7 ini. Ini tuh bener-bener cocok ya buat kamu yang cari smartphone, fitur phone yang tahan di luar ruangan. Ini tuh bisa bekerja di cuaca ekstrim karena dia udah punya military sertifikasi militer gitu ya. Terus dia juga bisa bekerja di minus 20 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau di kondisi yang ekstrim, cuaca ekstrim, ini udah bisa. Buat berenang juga bisa. Cuman harganya aja. HP kayak gini 1,7 juta ngeluarin duitnya. 1.400.000 itu buat beli dan 300 ribuan itu buat pajak sob. Ya Bang Tekno sih nggak nyaranin untuk beli smartphone ini ya. Kenapa? Karena ini di luar negeri. Kalau misalkan ada masalah, ada kerusakan, susah klaimnya, ribet. Mendingan beli yang resmi-resmi aja. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Smart Feature Phone AGM M7.